Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, jurusan manajemen, kelas A2 manajemen pagi, mata kuliah e-marketing, dosen Adi Mursalin SEMM, hari atau tanggal Senin 24 Januari 2022. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawabannya, digital merupakan cara berpikir yang berbeda mengenai bagaimana cara orang berhubungan dengan media, berhubungan satu sama lain, dan berhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Digital memungkinkan Anda melakukan segmentasi terhadap audiens Anda dan cara menyesuaikan pesan-pesan dengan cara yang bernilai dan dapat diukur. Ketersediaan informasi, keinginan yang kuat untuk berkontribusi, dan teknologi yang ramah pengguna telah menyebabkan peraturan keterlibatan manusia dalam dunia digital. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya, pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif, yang saling berhubungan. Ini memungkinkan pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan terjadinya pertukaran nilai. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya, crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Soal yang keempat, uraikan secara singkat langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan credit card. Jawabannya, instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank atau penyedia layanan elektronik seperti PayPal, tempat dana penggunaan disimpan. Yang kedua, pihak penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran. Yang ketiga, pengelola kartu seperti Visa, Mastercard, Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. Jawabannya, instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. Yang pertama, Depkominfo atau biasa disebut Departemen Komunikasi dan Informasi, layak ditinjau sebagai instansi pemerintah yang bertugas membuat regulasi tentang pemanfaatan dunia maya, khususnya informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Yang ketiga, penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggaraan negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Soal yang keenam, sebutkan macam-macam bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model tersebut. Jawabannya, macam-macam e-commerce dan contohnya. Yang pertama, business
to business atau biasa disingkat B2B. Jenis e-commerce ini terdiri dari semua transaksi dan transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, seperti grosir, produsen konvensional yang berurusan dengan pengecer dan sejenisnya. Contoh dari e-commerce ini adalah Watergate. Watergate adalah perusahaan software as and service yang menyediakan marketing untuk membantu para marketer atau UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. Yang kedua, business to consumer. Jenis e-commerce ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara bisnis dan pelanggan terakhir. Jenis e-commerce ini juga berhubungan dengan retail e-commerce yang berlangsung online. Dengan semakin berkembangnya internet, B2C e-commerce menjadi lebih mudah dan dinamis. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya website, toko atau bahkan mall di internet yang menjual beragam hal. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah mataharimall.com dan sebagainya. Yang ketiga, consumer to consumer. Jenis e-commerce ini berupa transaksi elektronik barang atau jasa antar pelanggan. Transaksi yang dilakukan ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Beberapa e-commerce dengan jenis C2C yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang keempat, consumer to business. E-commerce jenis ini adalah kebalikan dari C2C. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contoh adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Contoh platform dari jenis ini adalah instastockphoto.com dan sebagainya. Yang kelima, business to administration. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Contoh dari jenis transaksi ini adalah pajak Go.id. Yang keenam, consumer to administration. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya, di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketujuh, online to offline. Website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Konsep ini ingin dihadirkan untuk menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya seperti mataharimall.com. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawabannya, analisis web merupakan analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisien
dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Pentingnya analisis web, yang pertama, menilai masalah konten web sehingga mereka dapat diperbaiki. Yang kedua, memiliki perspektif yang jelas dari kecenderungan situs web. Yang ketiga, memantau arus lalu lintas dan pengguna web. Yang keempat, menunjukkan tujuan akuisisi. Yang kelima, mengetahui kata kunci potensial. Yang keenam, mengidentifikasi segmen untuk perbaikan. Yang ketujuh, mengetahui merujuk sumber. Tujuan analisis web. Banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengembalikan tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dari ukuran yang ditargetkan adalah kemungkinan sasaran analisis web dapat dilakukan. Yang pertama, tingkatkan jumlah pengunjung. Yang kedua, kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, menjaga pengunjung di website selama mungkin. Yang keempat, meningkatkan konversi. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, mengendalikan kesuksesan periklanan. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan dengan menjual. Soal yang kedelapan, jawaban dari link video. 1. Judul video, e-marketing dan strategi pemasaran. 2. Pembicara, yang pertama Veronisa, yang kedua Dimas Ramadan, yang ketiga Parmono. 3. Penjelasan judul video. Judul video tersebut adalah e-marketing dan strategi pemasaran, di mana pemateri ini ingin membahas tentang dua hal tersebut, yaitu e-marketing dan strategi pemasaran. E-marketing adalah perpaduan antara teknologi komunikasi modern dan prinsip pemasaran tradisional yang biasanya diterapkan oleh pemasar. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. 4. Uraikan materi dalam video tersebut. E-marketing merupakan proses pemasaran suatu produk atau jasa melalui media elektronik atau internet. Sedangkan strategi pemasaran merupakan proses pencapaian tujuan. Adapun keuntungan dari e-marketing yaitu yang pertama, pengurangan biaya melalui otomatisasi dan penggunaan media elektronik. Yang kedua, respon yang lebih cepat. Yang ketiga, personalisasi. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk pengukuran dan pengumpulan data. Yang kelima, memungkinkan adanya interaksi. Kerugian e-marketing, tujuan e-marketing, e-marketing plan, marketing mix, strategi e-marketing, mengoptimalkan SEO. Sekian jawaban dari soal ujian akhir semester. Saya ucapkan terima kasih.